Halo Gus, kok kelihatannya suntuk gitu? Ya, Rik, gini, nenekku kan tahun depan mau berangkat haji, tapi waktu detensi, tensinya tinggi banget, Rik. Berapa emang tensinya? Tensinya tuh ini 160/90. Wah, tinggi banget itu Gus. Iya nih, Rik, aku bingung banget gimana cara ngasih tahu ke nenekku gitu. Oke, jadi setelah ini aku akan kasih tahu kamu caranya. Penyakit kronis yang paling sering diderita oleh calon jemaah haji, salah satunya yaitu hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi disebut juga the silent killer. Mengapa? Karena pada pasien hipertensi biasanya sering tidak disertai dengan gejala ataupun keluhan. Di salah satu puskesmas di Kota Batu, pada pemeriksaan tahap kedua calon jemaah haji tahun pemberangkatan 2023 didapatkan 5 dari 20 calon jemaah haji mengalami hipertensi. Maka dari itu, diperlukannya upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada calon jemaah haji. Pada aspek promotif, kita sebagai tenaga kesehatan bisa melakukan edukasi kepada calon jemaah haji melalui sosialisasi, kampanye, penyuluhan, maupun melalui media sosial seperti yang kita lakukan saat ini. Lalu, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengedukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang seperti apa? Yang pertama, kita edukasi calon jamaah haji tentang pentingnya konsumsi makan makanan yang bergizi dan juga sesuai dengan panduan diet rendah garam atau diet DAS. Yang kedua, kita kampanyekan aktivitas fisik teratur, misalnya jalan kaki 30 menit tiap hari. Yang ketiga, kita lakukan penyuluhan pada calon jemaah haji mengenai bahaya merokok dan juga obesitas terhadap hipertensi. Selanjutnya, kita lakukan sosialisasi tentang hipertensi dan kita lakukan pemeriksaan fisik secara rutin kepada calon jemaah haji. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan pada kasus hipertensi pada calon jemaah haji. Yang pertama adalah melakukan screening prahaji. Sebagai keluarga dari calon jemaah haji lansia yang menderita penyakit hipertensi, kita harus selalu mendampingi dan juga menemani mereka dalam melakukan cek kesehatan, baik untuk cek tekanan darah, cek gula darah, dan juga cek untuk kesehatan jantung sebelum mereka melakukan pemberangkatan. Yang kedua adalah pola hidup sehat. Kita harus selalu menerapkan diet rendah garam. Selain itu juga harus selalu mengingatkan untuk rutin minum air putih. Kemudian juga melakukan aktivitas fisik yang ringan sebagai bekal mereka nanti saat melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga adalah kepatuhan obat dan juga kesiapsiagaan bayar. Sebagai orang dekat calon jemaah haji, kita harus selalu mengingatkan mereka untuk selalu minum obat secara rutin. Selain itu, kita juga harus tahu dan mengenali tanda-tanda bahaya dari penyakit hipertensi, sehingga kita dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Dengan dukungan dari keluarga yang memahami cara pencegahan dan juga pengendalian terkait penyakit hipertensi, maka calon jemaah haji akan terjaga kesehatannya dan mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, lancar, dan juga penuh akan kekhusyukan. Baik, selain pendekatan promotif dan preventif, kita juga ada pendekatan secara kuratif, yang dimana upaya kuratif adalah pendekatan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan hipertensi. Pendekatan ini bisa disebabkan oleh adanya hipertensi sekunder atau hipertensi yang disebabkan oleh adanya penyakit lain. Pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji itu sangat penting untuk dilakukan bagi para jamaah untuk mengetahui apakah adanya penyakit ini. Nah, beberapa contoh penyakit dari ini itu adalah satu. Yang pertama ada penyakit ginjal, itu bisa mengaruh pada hipertensi sekunder. Yang kedua itu ada penyakit hormonal, dan yang ketiga adalah efek samping dari obat-obatan tertentu untuk menyembuhkan suatu penyakit yang lain.
Nah, bagaimana sih pendekatan kuratif ini? Jadi misalnya, kalau penyakit tersebut terjadi karena adanya masalah pada tubuh seperti tumor, maka dilakukan operasi pengangkatan tumor. Ataupun pada masalah efek samping dengan obat-obatan yang lain, itu bisa dihentikan pengobatannya. Supaya apa? Hipertensi sekunder ini bisa disembuhkan. Begitu. Selanjutnya ada tahap rehabilitatif, yaitu untuk tekanan darah tetap terkontrol dan tubuh tetap sehat dan menghindari komplikasi. Dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus pandai pintar mengelola makanan. Contohnya kita mengurangi garam, mengurangi makanan instan, memperbanyak makanan buah dan sayur. Yang kedua ada olahraga rutin. Contohnya jalan kaki 20-30 menit per harinya, bersepeda santai. Dan yang ketiga ada mengurangi kebiasaan buruk untuk tidak merokok, mengkonsumsi alkohol. Dan selanjutnya bisa kita untuk mengelola stres, contohnya tidak stres, untuk tidur tepat waktu. Dan selanjutnya bisa mengkonsumsi obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Dan yang terakhir ada peran keluarga. Peran keluarga ini sangat penting karena bisa untuk kita mengingatkan waktu kita minum obat kapan, menemani olahraga, ataupun menyiapkan makanan yang sehat untuk kita. Oh begitu Bre, ternyata caranya. Ya, jadi hipertensi bisa dikendalikan asal kita disiplin Gus. Makan makanan sehat, olahraga, menghindari stres, kemudian minum obat teratur, dan rutin cek darah. Dengan begitu hidup tetap sehat dan panjang umur. Oke sih Bre, makasih banyak ya infonya. Oke, sama-sama Gus. Baik, Bapak dan Ibu calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah, perjalanan ibadah haji adalah perjalanan ibadah yang sangat mulia. Maka dari itu, sebagai calon jamaah haji, diharuskan untuk menjaga kesehatan karena merupakan upaya sebagai ikhtiar dalam ibadah dalam menunaikan ibadah haji.